Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera buat kita semuanya. Halo semua, perkenalkan nama saya Angelina Jolin dengan NPM 2442110 dari kode kelas 1 UMNN. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Internasional Batam semester 1 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai materi artikel yang telah saya buat dengan judul Bahasa Gaul dan Identitas Generasi Muda merupakan cerminan dinamika sosial dan budaya. Bahasa adalah alat komunikasi yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman dan masyarakat. Di kalangan generasi muda, bahasa gaul telah menjadi salah satu fenomena yang menarik perhatian, karena bahasa gaul pada generasi muda tidak hanya digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara satu sama lain, tetapi hal ini juga digunakan sebagai simbol gaya hidup, identitas, dan ekspresi diri pada generasi muda. Bahasa gaul yang terus berkembang di media sosial tidak dapat dipisahkan dalam konteks sosial di lingkungan yang melingkupinya. Di dalam kehidupan sehari-hari, tentu generasi muda sering menggunakan bahasa gaul untuk berkomunikasi satu dengan lainnya sebagai bentuk ekspresi dirinya yang lebih bebas dan kreatif. Mereka menggunakan bahasa gaul ini dengan tujuan sebagai bukti untuk menunjukkan kedekatan, kesetaraan, dan kebersamaan mereka. Misalnya dalam penggunaan bahasa santuy yang dimana memiliki arti yang sama dengan santai, kemudian healing yang berarti beristirahat sejenak untuk pemulihan, kemudian kata spill yang berarti menunjukkan sesuatu atau memberitahukan suatu informasi. Terdapat beberapa faktor yang mendorong penggunaan bahasa gaul. Salah satunya adalah media sosial. Media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain sebagainya menjadi platform utama untuk penyebab dari penyebarluasan bahasa gaul pada generasi muda. Contohnya seperti video pendek, parodi, tren viral, yang kemudian akan memunculkan istilah baru yang kemudian diadopsi oleh para anak muda. Sebagai contoh, istilah FYP atau For Your Page dari TikTok yang telah menjadi makanan atau menjadi bahasa sehari-hari bagi para anak generasi muda. Kemudian ada juga dari pengaruh peer group atau teman. Anak-anak muda cenderung menggunakan bahasa yang biasa digunakan oleh teman-teman mereka, sehingga mereka merasa lebih mudah untuk berkomunikasi dan lebih mudah diterima oleh kelompok sosial mereka. Terdapat juga banyak bahasa gaul yang diambil dari bahasa asing. Contohnya yang berasal dari bahasa Inggris seperti cringe, vibe, dan random. Yang kemudian kata-kata ini diadaptasikan ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa gaul yang digunakan pada generasi muda juga memadukan budaya global dengan identitas lokal yaitu bahasa Indonesia. Kemudian, apa saja dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan bahasa gaul pada generasi anak muda? Yang pertama adalah dampak positif. Salah satu dari dampak positifnya adalah kreativitas berbahasa, di mana para anak muda dapat menciptakan istilah-istilah baru yang dapat memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Kemudian, dengan bahasa gaul juga dapat digunakan sebagai alat untuk membangun rasa kebersamaan di antara para anak muda. Kemudian, anak muda juga lebih cepat untuk beradaptasi dengan perkembangan global melalui bahasa gaul. Kemudian, apa saja dampak negatif dengan penggunaan bahasa gaul? Dampak negatif dari penggunaan bahasa gaul yang dominan akan mengurangi kemampuan generasi muda dalam berkomunikasi secara formal, terutama dalam konteks profesional. Kemudian, orang tua juga sering kesulitan untuk memahami bahasa gaul, sehingga dapat menyebabkan kesenjangan komunikasi antara anak generasi muda dengan orang tua. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.